Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gisada Sapratama, NRP 5017231004 dari kelas ADDQA. Di sini saya akan secara langsung masih menjelaskan uh, untuk pengerjaan tugas simulasi dari tugas di Indonesia EMB. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah import untuk library-nya.
processing diffusive S-wave anomaly with 10% realistic noise yang dimana setelah ini akan dibuat untuk penelitian IMF-nya.
Baik, setelah ini akan dibuat untuk hasil perhitungan SNR before dan after dilakukannya EMD pada skrip yang telah dibuat ini. Baik, di mana setelah dihasilkan untuk yang IMF ini, kemudian dihitung untuk nilai SNR-nya, di mana didapatkan untuk kalkulator SNR-nya itu didapatkan SNM Before-nya adalah 12,85 desibel. Kemudian IMF 1 hingga IMF ke-6 yaitu IMF paling terakhir di mana yang paling baik adalah pada IMF 4 yaitu 19,34 desibel di mana untuk hasilnya ini terdapat peningkatan atau improvement sebesar 6,49 desibel. Yang kemudian hasilnya adalah seperti ini di mana hmm, untuk Dynasty F4 ini sudah mampu mendekati hasil untuk ground truth sebenarnya. Selanjutnya untuk data untuk WSEP itu sama perlakuannya. Untuk tugas yang kedua yaitu WSEP itu sama, di mana dibuat untuk skripnya itu menggunakan instruksi yang telah ada itu data WSEP yang kemudian setelah itu keluarkan yang pertama adalah ground truth, kemudian selanjutnya adalah untuk perhitungan EMF setelah ditambahkan 10% noise, kemudian SNL before dan afternya dan mana EMF yang paling baik. Kemudian adalah hasil perbandingannya yang kemudian untuk data WSEP yang telah ditambah noise 20% dan 30% itu hasilnya sama. Di sini saya akan memaparkan mengenai simulasi uh, Python menggunakan untuk digunakan dalam pengerjaan tugas ADDGA yaitu tugas ke 5 yaitu EMD. Di mana yang pertama yang dilakukan adalah Python mpip install. Kemudian selanjutnya adalah untuk menginstal EMD sinyal. Yang selanjutnya hmm, melanjutkan dari kelas ADDG sebelumnya, di mana setelah didapatkan untuk hasil output yaitu synthetic phase SP anomaly with 10% realistic noise ini. Kemudian selanjutnya adalah mengeplot hasil dari IMF yang dimana didapatkan yaitu IMF 1, IMF 2, IMF 3, IMF 4, kemudian residual yaitu sisa, dan yang terakhir dari noise SP anomaly FD rekonstruksi yang kemudian setelahnya dilakukan simulasi untuk mendapatkan nilai SNR pada setiap IMF di mana didapatkan untuk SNR before-nya adalah 9,15 desibel. Kemudian dilanjutkan dilihat SNR mana yang paling baik di mana dari ke-6 dilakukannya IMF ini yang terpaling baik adalah IMF 4 di mana dari SNR before-nya adalah 9,15 desibel meningkat menjadi 16,64 desibel yang dimana improvementnya adalah sebesar 7,49 desibel. Dan dimana hasilnya adalah seperti ini, yaitu pada IMF hasil yang keempat. Dimana pada plot ini yang berwarna merah adalah ground truth, kemudian yang sebelumnya ini adalah noise-nya yang memiliki spike, kemudian EMD mampu mendekati untuk ground truth-nya sehingga dapat di improvement SNR sebesar 7,49 desibel. Kemudian selanjutnya untuk tugas yang kedua itu sama, di mana untuk untuk instruksi pada tugas kedua itu adalah
mengelola data menggunakan data wisit include as shape kiri dan kanan, di mana silinder akan mengindikasikan adanya struktur berbentuk W di bagian flanks, yaitu sama 2000 dan minus 2000. Kemudian untuk instruksinya adalah ditambahkan untuk instruksinya adalah untuk ditambahkan noise 10%, 20%, dan 30% yang kemudian dihitung juga untuk SNR-nya untuk dilihat keberhasilannya sebelum dan sesudah dilakukan denoising. Kemudian diidentifikasi apakah ada kode mixin di AMD atau mode yang tercampur di mana untuk analisisnya akan dijelaskan di PPT. Yang selanjutnya kemudian dibuat script yang dimana datanya adalah data sintetik di mana didapatkan untuk hasilnya adalah pada bagian ini di mana ground truth receipt-nya adalah berbentuk seperti ini, di mana untuk rentang jaraknya adalah min 2000 ke min 4000 dan dari 0 ke 0 hingga ke 4000. Kemudian untuk IMF pertama yang ini adalah hasil untuk IMF pertama hingga IMF ke 7, kemudian adanya residual, di mana jumlah IMF yang dilakukan adalah 7. Ini adalah observasi wisipnya yang ditambahkan 10% noise. Kemudian didapatkan ke-7 IMF, di mana setelah dicek untuk setiap IMF itu yang paling optimum adalah IMF keempat, di mana SNR afternya itu yang dari awalnya 13,60 desibel itu menjadi 19,46 desibel, yang dimana mengalami improvement atau kenaikan sebesar 5,85 desibel, di mana rekonstruksinya akan menggunakan hasil dari IMF 4 hingga IMF yang ke-7. Kemudian sama ini IMF keempat hingga ke-7. Kemudian hasilnya adalah seperti pada bagian ini yang dimana hampir mendekati untuk ground truth-nya. Kemudian selanjutnya adalah eh, pada observasi menggunakan WShape data WShape yang ditambahkan 20% noise, di mana dilakukan IMF adalah sebanyak 6 kali, kemudian dihasilkan residual, yang dimana untuk hasilnya itu yang paling terbaik itu adalah menggunakan IMF 4, di mana untuk SNR before-nya sebelumnya 7,42 desibel menjadi 13,59 desibel, yang dimana mengalami kenaikan sebesar 6,17 desibel, yang dimana rekonstruksinya adalah menggunakan IMF 4 hingga IMF 6, yang dimana hasilnya seperti ini, yang kemudian setelah direkonstruksi adalah hasilnya seperti pada gambar di sini. Kemudian selanjutnya adalah observasi WShape 30% ditambahkan noise sebesar 30%, di mana dilakukan IMF sebanyak 7 kali, yang dimana didapatkan satu residual, yang dimana SNR before dilakukan SNR adalah 4,11 desibel, yang kemudian yang paling bagus adalah IMF keempat, yang dimana yang awalnya 4,11 desibel menjadi 11,8 desibel, yang dimana mengalami improvement sebesar 7,77 desibel, yang dimana mengapa SNR before-nya itu sangat kecil dikarenakan jumlah noise-nya itu yang ditambahkan tinggi, yang dimana setelah itu dapat direkonstruksi menggunakan IMF 4 hingga ke-7, yang dimana setelah digabungkan hasilnya adalah seperti ini. Walaupun tidak benar-benar menunjukkan bentuk V-shape, tapi setidaknya sudah merubah sebagian besar dan menghapus sebagian besar noise yang ada. Kemudian ini adalah hasilnya, yang dimana sebelumnya itu banyak sekali noise hingga bentuk V-shape itu tidak terlihat. Setelah didekati menggunakan metode EMD ini menjadi lebih baik, walaupun hasilnya masih belum cukup maksimal, sehingga dapat disimpulkan untuk yang paling bagus atau yang paling ideal adalah yang ditambahkan 10% noise.
Karena, dapat disimpulkan apabila semakin banyak atau semakin besar noise yang ditambahkan, maka semakin, menurun juga kualitas untuk data, dari, data SP ini. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gisela Rizal Teman, RT 5017231004 dari kelas ADD. Di sini saya akan memaparkan uh, hasil dari simulasi pada tugas EMD, yaitu tugas ke-6 menggunakan data geolistrik SP. Oke, next. Ini adalah link YouTube yang digunakan. Kemudian table of content. Yang pertama adalah pendahuluan hasil dan pembahasan tugas 6 untuk OLED pada data geolistrik SP. Dan yang kedua adalah untuk WShape, data untuk WShape. Kemudian kesimpulan. Oke, masuk pada pendahuluan di mana empirical mode decomposition atau EMD adalah salah satu metode filtering dalam sinyal processing atau DSP yang digunakan untuk memisahkan sinyal menjadi beberapa komponen yang disebut IMF atau intrinsic mode function, yang dimana metode ini bekerja secara adaptif berdasarkan karakteristik data sehingga mampu memisahkan komponen yang berfrekuensi tinggi yang umumnya berkaitan dengan noise dari komponen berfrekuensi rendah yang merepresentasikan sinyal utama. Oleh karena itu, EMD banyak digunakan dalam mengolah data geofisika untuk meningkatkan kualitas sinyal dan memperjelas anomali sebelum dilakukan interpretasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pada data akuisisi geolistrik, SP, nilai potensial listrik alami yang terukur di lapangan sering dipengaruhi oleh berbagai gangguan seperti kontak elektroda yang kurang baik, variasi dari kondisi tanah, maupun interferensi listrik dari lingkungan sekitar. Gangguan ini dapat menyebabkan munculnya fluktuasi yang menutupi pola anomali bawah permukaan. Dengan penerapan PRD, data SP dapat diuraikan menjadi beberapa IMF sehingga komponen yang didominasi noise dapat diidentifikasi dan direduksi. Sedangkan komponen yang mengandung informasi utama tetap dipertahankan. Hasil dari proses ini menghasilkan sinyal yang bersih dan memudahkan identifikasi cara interpretasi anomali geolistrik yang berkaitan dengan kondisi bawah permukaan. Oke, next, di sini adalah hasil dari pembahasan synthetic T-shape anomaly with 10% menggunakan realistic noise, di mana untuk yang berwarna merah adalah ground truth yang sebenarnya, kemudian untuk yang berwarna biru ini adalah anomali yang ditambahkan, yaitu sebesar 10% noise. Kemudian next. Di sini adalah observasi SP anomali di mana pada garis berwarna hitam ini yang memiliki banyak spike itu adalah noisy SP anomali. Kemudian yang berwarna merah ini adalah truth. Kemudian untuk hasil IMF pada MD memecah sinyal menjadi beberapa IMF, di mana IMF pertama berisi komponen frekuensi tinggi yang didominasi noise acak, kemudian IMF kedua dan tiga menunjukkan kombinasi antara noise dan informasi sinyal, kemudian IMF yang lebih tinggi serta residu merepresentasikan tren utama dari anomali V-shape, di mana dari hasil ini didapatkan dan ditentukan IMF mana yang perlu dieliminasi dan IMF mana yang dipertahankan untuk rekonstruksi sinyal. Yang dimana untuk hasil EM dan konstruksi itu yang paling optimum adalah pada 1 hingga paling optimum itu IMF 4, di mana pada tahap
rekonstruksi IMF yang dianggap sebagai noise yang tidak digunakan, sehingga sinyal hasil rekonstruksi menjadi lebih halus. Kemudian bentuk V-shape mulai terlihat lebih jelas dan dibandingkan dari data observasi awal. Hal ini menunjukkan bahwa AMD berhasil memisahkan sebagian besar komponen noise tanpa menghilangkan karakteristik utama anomali, di mana untuk IMF paling optimum adalah IMF 4 di mana didapatkan SNR afternya yaitu 16,64 dan improvementnya yaitu adalah sebesar 7,49 desibel. Kemudian selanjutnya adalah AMD with 10% noise, di mana SNR-V4-nya adalah 9,15 desibel, kemudian SNR afternya yaitu 16,64 desibel, di mana nilai sinyal to noise ratio atau SNR setelah filtering meningkat dibandingkan sebelum filtering. Peningkatan SNR ini menunjukkan bahwa energi sinyal utama menjadi lebih dominan dibandingkan energi noise. Dengan demikian, kualitas data meningkat dan interpretasi bentuk objek menjadi lebih. Untuk kesimpulan pada tugas yang pertama adalah pertama, metode EMD berhasil digunakan untuk memisahkan sinyal SP menjadi beberapa IMF berdasarkan karakteristik frekuensinya. Kemudian IMF awal didominasi oleh komponen noise frekuensi tinggi, sedangkan IMF order yang lebih tinggi dan residu merepresentasikan anomali utama V-shape. Melalui proses rekonstruksi menggunakan IMF yang pilih, fluktuasi noise dapat direduksi sehingga bentuk anomali menjadi lebih jelas dan mendekati ground truth. Kemudian untuk hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan EMD mampu meningkatkan kualitas sinyal yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai SNR. Kemudian dengan berkurangnya pengaruh noise, karakteristik anomali V-shape dapat diamati lebih baik sehingga proses interpretasi kondisi bawah permukaan menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, EMD terbukti efektif sebagai metode denoising pada data geodesic SP. Kemudian selanjutnya adalah tugas 2, yaitu data geolistrik SP menggunakan data V-shape. Di mana berikut adalah didapatkan untuk ground truth V-shape, di mana pada kondisi smoothing atau bevel smoothing, data observasi masih dipengaruhi oleh keberadaan anomali sekunder yang acak. Itu adalah seperti gambar di samping yang masih banyak sekali noise yang terlihat, di mana pada plot ini adalah hasil ground truth V-shape sebenarnya. Kemudian dengan adanya ground truth ini terlihat bahwa data observasi masih memiliki deviasi yang cukup besar terhadap bentuk target anomali sebenarnya. Kemudian setelah ditambahkan noise 10%, bentuk V-shape-nya itu masih dikenali dengan cukup baik, namun mulai muncul fluktuasi amplitudo yang acak dan menyebabkan beberapa bagian kurva mengalami penyimpangan dari bentuk ideal. Noise-nya masih tergolong rendah sehingga informasi utama masih belum banyak yang tertutupi. Kemudian untuk hasil IMF pertama melihatkan osilasi frekuensi tinggi yang merepresentasikan noise dominan. Kemudian IMF menengah memperlihatkan kombinasi antara komponen noise dan respon anomali. Kemudian IMF order tinggi dan residu menunjukkan bahwa bentuk V-shape yang lebih stabil dan mendekati sinyal asli. Kemudian mengindikasikan bahwa AMD mampu memisahkan noise dari informasi geologi secara efektif pada tingkat noise 10%. Hasil IMF SNR B4-nya itu 13,60 desibel, di mana IMF 1 hingga IMF 7, di mana IMF paling optimal yaitu IMF 4, di mana SNR afternya itu 19,46 hingga menjadi improvementnya itu 5,85 desibel. Ini adalah noise 10%, SNR B4-nya 13
dB desibel, kemudian SNR afternya 19,46 desibel. Perbandingan sebelum dan sesudah EMD menunjukkan bahwa kurva hasil filtering lebih halus dan mendekati ground truth. Sebagian besar fluktuasi acak berhasil dihilangkan tanpa mengubah bentuk dasar WISIP. Pada kondisi noise rendah, EMD mampu mempertahankan hampir seluruh informasi sinyal. Selanjutnya adalah observasi menggunakan data WISIP ditambahkan 20% noise di mana menggunakan jumlah IMF-nya adalah 6. Ini adalah IMF 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk yang paling bagus adalah IMF 4, di mana didapatkan nilai untuk afternya yaitu 13,59 desibel dengan improvement yaitu 6,17 desibel. Kemudian ini adalah EMD before dan after setelah ditambahkan 20% noise, di mana untuk hasil rekonstruksi menunjukkan pengurangan noise yang signifikan. Bentuk W yang sebelumnya tertutupi fluktuasi acak menjadi lebih jelas setelah adanya filtering, walaupun tidak semuanya identik dengan ground truth. Kemudian EMD berhasil meningkatkan kualitas sinyal dan memperbaiki keterlihatan anomali utama. Kemudian ini adalah observasi WISIP menggunakan 30% noise, di mana 30% noise ini data observasi mengalami gangguan yang jauh lebih besar karena ditambahkan 30%. Kemudian fluktuasi amplitudo menjadi lebih dominan, sehingga bentuk WISIP-nya ini hampir tertutupi semuanya oleh noise. Kondisi ini menggambarkan skenario pengukuran dengan kualitas data yang lebih rendah. Kemudian ini adalah hasil IMF 1, 2, 3, dan 4, di mana digunakan sampai 7 IMF, di mana yang paling optimal adalah SN IMF ke 5, IMF keempat, di mana didapatkan nilainya yaitu 11,88 desibel, yang di mana improvementnya adalah 7,77 desibel, di mana rekonstruksi menggunakan IMF 4 sampai IMF 7. Kemudian EMD before dan after with 30% noise itu perbandingan sebelum dan sesudah filtering menunjukkan perbaikan kualitas data yang signifikan, walaupun masih terlihat banyak sisa noise, tetapi bentuk W datanya itu sudah jauh lebih mudah dikenali dibandingkan data observasi di awal. Kemudian EMD mampu mengembalikan sebagian besar karakteristik anomali utama meskipun tingkat noise-nya itu mencapai 30%. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama metode SP berbentuk menggunakan data WISIP digunakan untuk mempresentasikan struktur silinder dengan flank simetri sekitar 2000 MV dan negatif 2000 milivolt. Kemudian data sintetik ditambahkan noise sebesar 10, 20, 30% untuk mensimulasikan kondisi pengukuran lapangan yang terkontaminasi berbagai jenis noise. Kemudian metode EMD berhasil mendekomposisi sinyal menjadi beberapa EMF berdasarkan kandungan frekuensinya. Kemudian EMF awal didominasi oleh komponen frekuensi tinggi yang berkaitan dengan noise, sedangkan IMF order tinggi dan residual IMF order rendah dan residual merepresentasikan anomali utama WISIP. Kemudian proses rekonstruksi sinyal menggunakan IMF terpilih mampu mereduksi noise dan memperjelas bentuk anomali utama. Kemudian nilai sinyal noise ratio atau SNR meningkat setelah proses denoising pada seluruh skenario noise. Kemudian menunjukkan keberhasilan metode EMD dan meningkatkan
kualitas sinyal, di mana pada noise 10 hasil rekonstruksi paling mendekati ground truth dan menghasilkan peningkatan SNR yang terbaik. Pada noise 20, bentuk anomali utama masih dapat dipertahankan dengan baik meskipun terdapat sedikit distorsi amplitudo. Pada noise 30, pengaruh noise semakin dominan, namun bentuk dasar anomali V-shape masih dapat dikenali pada proses EM. Kemudian ditemukan indikasi mode mixing pada beberapa IMF menengah, yaitu kondisi ketika komponen sinyal dan noise muncul dalam IMF yang sama atau tersebar pada beberapa IMF. Fenomena mode mixing ini menjadi lebih jelas pada tingkat noise yang lebih tinggi, terutama pada noise 20 dan 30. Kemudian pada mode mixing ini MD tetap mampu meningkatkan kualitas data dan mempertahankan karakteristik utama anomali bawah permukaan. Kemudian secara keseluruhan MD efektif digunakan untuk denoising data SP, meningkatkan SNR, memperjelas anomali V-shape, dan mendukung interpretasi geologi bawah permukaan yang lebih baik. Dan terakhir, untuk mengurangi pengaruh mode mixing, metode lanjutan seperti EMD, yaitu Ensemble EMD atau Cemdan Complete Ensemble MD with Adaptive Noise dapat digunakan pada penelitian berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.